Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada satu bab baru setelah pada minggu kemarin kita menyelesaikan materi terkait himpunan. Nah, pada minggu ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebenarnya kalau di buku materi selanjutnya setelah himpunan itu adalah aljabar, tetapi yang akan Pak Arif ajarkan terlebih dahulu adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, nanti untuk aljabarnya akan kita ajarkan di belakang, atau kita akan belajar aljabar sedikit demi sedikit melalui bab ini. Ya, jadi yang akan kita pelajari pada minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai atau yang Pak Arif harapkan tercapai nanti adalah membedakan kalimat itu bernilai benar atau kalimat itu bernilai salah. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kalimat terbuka. Dan yang ketiga adalah menentukan pengganti variabel sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas ini semua. Oke, yang pertama kita akan membahas pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut ini. Yang pertama, Bandung adalah ibu kota Indonesia. Nah, kira-kira ini merupakan kalimat yang bernilai benar atau sebuah kalimat yang bernilai salah jika Bandung itu ibu kota Indonesia. Nah, kita semua tahu bahwa Bandung bukan ibu kota Indonesia, maka kalimat nomor satu ini bernilai salah. Yang kedua, SMP Mulanta terletak di Kabupaten Bantul. Nah, kita semua tahu bahwa Mulanta tidak terletak di Bantul, maka kalimat nomor 2 ini juga bernilai salah. Yang ketiga, 7 lebih dari 2. Benar atau salah anak-anak? Nah, ini merupakan kalimat yang bernilai benar. Yang keempat, matahari terbit dari utara. Kira-kira kalimat ini bernilai benar atau salah kalau matahari terbit dari utara? Salah ya anak-anak ya? Salah. Tugu Monas terletak di Yogyakarta. Nah, ini juga kalimat yang bernilai benar atau salah kalau Monas itu terletak di Yogyakarta? Jelas salah karena Monas terletak di Jakarta. Maka ini kalimat yang bernilai salah. Yang keenam, 5 ditambah 3 sama dengan 23. Benar tidak ini kira-kira? Nah, nomor 6 ini juga merupakan kalimat yang bernilai salah. Karena 5 tambah 3 itu harusnya 8. Nah, sehingga kita bisa buat kesimpulan sementara yaitu pernyataan atau kalimat tertutup itu merupakan kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik itu bernilai benar atau bernilai salah. Tidak bisa bernilai kedua-duanya, jadi harus bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Jadi itu. Nah, ini merupakan definisi dari pernyataan atau kalimat tertutup. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut ini. Buah durian rasanya manis sekali. Ahmad adalah anak yang pandai. Makanlah makanan yang bergizi. Anak itu wajahnya sangat tampan. Belajarlah yang rajin agar naik kelas. Nah, kita bisa tidak menentukan nilai kebenaran dari kelima kalimat ini? Yang pertama misalnya, buah durian rasanya manis sekali. Bisa nggak kita menentukan kalimat yang pertama ini benar atau salah?
Jelas tidak bisa. Tergantung nih. Karena kita ini hanya seperti apa ya, yang seperti kalimat pemberitahuan ya. Nomor 2, Ahmad adalah anak yang pandai. Bisa tidak kita menentukan ini benar atau salah? Juga tidak bisa. Kenapa? Lah masalahnya Ahmad yang mana gitu. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi. Jelas tidak bisa kita menentukan kalimat ini benar atau salah. Karena kalimat ini seperti kalimat apa? Ajakan atau perintah, ya enggak? Ajakan atau perintah untuk memakan makanan yang bergizi. Begitu juga yang nomor 4 dan nomor 5. Tidak bisa kita menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Maka kelima kalimat ini jelas bukan kalimat tertutup atau bukan pernyataan. Kenapa? Ya alasannya tadi, karena kalimat-kalimat ini tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Karena sebuah pernyataan atau kalimat tertutup itu adalah sebuah kalimat yang bisa ditentukan nilai kebenarannya, baik bernilai benar maupun bernilai salah. Sedangkan kelima kalimat ini tadi, ya, kelima kalimat ini tadi semua, kan nggak bisa kita menentukan nilai kebenarannya. Nah, itulah alasannya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Merubah kalimat tertutup menjadi kalimat terbuka. Misalnya Pak Arif punya kalimat tertutup seperti ini. Sleman terletak di Provinsi Jawa Timur. Jelas ya, ini merupakan kalimat tertutup. Karena kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Sleman terletak di Provinsi Jawa Timur. Bisa tidak kita menentukan ini benar atau salah? Jelas bisa ya. Ini benar atau salah? Jelas salah. Yang benar siapa? Yang benar ya Sleman terletak di Provinsi Yogyakarta. Nah, kita coba merubah kalimat ini supaya menjadi sebuah kalimat terbuka. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini. Kita ganti Jawa Timur ini dengan sesuatu yang belum diketahui itu siapa. Di sini kita ganti dengan X ini. Sleman terletak di Provinsi X. Nah, kita nggak tahu X-nya itu siapa sih, gitu. Betul nggak? Kita nggak tahu X-nya itu siapa. Nah, maka ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena terdapat sebuah unsur yang belum diketahui nilainya. Sehingga sebuah kalimat itu menjadi belum tahu benar atau salahnya. Nah, X ini, ya, sebuah kalimat ini akan bernilai benar jika si X ini diganti dengan Jawa Timur, mohon maaf. Kalimat ini akan bernilai salah jika si X ini diganti dengan Jawa Timur. Sehingga kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Sleman terletak di Provinsi Jawa Timur jika X-nya diganti Jawa Timur. Maka ini berubah menjadi sebuah kalimat tertutup yang bernilai salah. Lain halnya jika X ini kita ganti dengan DIY. Sehingga kalimatnya akan berbunyi Sleman terletak di Provinsi DIY. Nah, kalau seperti itu, maka kalimat ini berubah menjadi sebuah kalimat tertutup yang bernilai benar. Oke, lanjutkan. Kalimat terbuka. Ki Seno Nugroho berasal dari Provinsi Y. Ini juga merupakan kalimat terbuka anak-anak semua. Kenapa? Karena terdapat sesuatunya adalah Y ini, yang kita belum tahu nilainya itu apa. Gitu. Ki Seno Nugroho berasal dari Provinsi Y. Nah, kalimat ini akan bernilai benar atau akan bernilai salah jika
Y-nya diganti dengan Jawa Barat. Sehingga kalimatnya berbunyi Ki Seno Nugroho berasal dari Provinsi Jawa Barat. Nah, jika seperti itu, maka kalimat ini akan menjadi sebuah kalimat yang bernilai salah. Lain halnya jika Y-nya ini kita ganti dengan DIY. Nah, kalimatnya kan berbunyi Ki Seno Nugroho berasal dari Provinsi DIY. Maka kalimat terbuka ini akan menjadi sebuah kalimat tertutup yang bernilai benar jika Y-nya diganti dengan DIY. Nomor 2, 15 dikurangi Y sama dengan 8. Ini juga merupakan sebuah kalimat terbuka. Karena memuat unsur Y yang kita belum tahu nilainya berapa. Sehingga kita tidak bisa menentukan kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah. Gitu. Kalimat ini bisa bernilai benar atau salah jika ada pengganti Y. Misalnya Y-nya diganti 6. Jika Y-nya diganti 6 berarti akan menjadi 15 dikurangi 6. Harusnya kan hasilnya 9, maka akan bernilai salah. Lain halnya jika Y-nya itu diganti dengan 7. 15 dikurangi 7 itu 8, maka akan bernilai benar. Sehingga apa yang dapat kita simpulkan anak-anak semua? Yang dapat kita simpulkan adalah sebuah kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel atau sebuah unsur dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimat yang memuat variabel. Variabel itu yang mana? Ya ini variabel. Ini variabel. Jadi unsur yang belum diketahui kebenarannya. Ini juga variabel. Unsur yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat unsur yang belum diketahui. Atau kalau dalam bahasa matematikanya lebih terkenal disebut dengan variabel. Itu ya anak-anak semua ya. Oke, baik kita lanjutkan. Contoh kalimat terbuka. 2 dikurangi M sama dengan 1. Ini juga merupakan kalimat terbuka. Karena mengandung sebuah unsur yang belum diketahui nilainya. Siapa unsur itu? M. Nah, ini merupakan unsur yang belum diketahui nilainya. 2 dikurangi M sama dengan 1. Nah, jadi alasannya merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel M. Yang kedua, Y adalah bilangan prima yang kurang dari 3. Ini juga merupakan sebuah kalimat terbuka. Alasannya adalah karena mengandung variabel Y. M ditambah 8 sama dengan 10. Ini juga merupakan kalimat terbuka. Alasannya apa? Karena memuat variabel M. Itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada menentukan unsur yang belum diketahui atau variabel tadi dari sebuah kalimat terbuka. Misalnya, yang pertama, P adalah bilangan genap yang kurang dari 7. Jadi P adalah bilangan genap yang kurang dari 7. Siapa pengganti P? Jadi kira-kira siapa saja bilangan genap yang kurang dari 7 itu? Jadi pengganti P supaya kalimat tersebut bernilai benar adalah 2, 4, dan 6. Karena bilangan genap yang kurang dari 7 itu kan 2, 4, 6. Sehingga pengganti P adalah 2, 4, dan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, 4, 6. Selanjutnya, X ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena mengandung variabel X atau unsur yang belum diketahui, yaitu X. Siapa ditambah 7 sama dengan 10. Bla 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 ditambah 7 sama dengan 10. Berapa nilai X-nya? Nah, jadi pengganti X supaya kalimat tersebut bernilai benar adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Masih ada lagi. 2X ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi 2X ditambah 4 sama dengan 1. 2X ini, teman-teman, artinya adalah 2 dikali X. Ya, dikali X. Jadi 2
dikali X ditambah 4 sama dengan 1. Kira-kira berapa ya pengganti X-nya? Misalnya kita coba, jika X-nya 1 misalnya. Jika X-nya 1 sekali lagi, berarti X-nya kan diganti 1. 2 dikali 1, berapa? 2 ditambah 4, 6. Berarti tidak cocok ya, berarti bukan 2. Bukan 1. Kalau kita ganti dengan negatif 2 misalnya, X-nya kita ganti dengan negatif 2. 2 dikali X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2, berapa ini? 2 kali negatif 2 itu? Negatif 4. Negatif 4 ditambah 4, berapa? Harusnya 0. Padahal di sini 1, maka ini juga bukan. Kira-kira ada tidak pengganti X ini supaya ini bernilai benar? Tidak ada pengganti X supaya kalimat tersebut bernilai benar. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah tanda apa? Tanda apa ini anak-anak? Masih ingat di himpunan kemarin? Ini adalah tanda himpunan kosong. Nah, jadi itu tadi anak-anak ya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada sesi pertama ini? Yang pertama adalah sebuah kalimat tertutup atau pernyataan itu dapat diartikan sebagai kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik itu bernilai benar maupun bernilai salah. Yang kedua, kalimat terbuka itu dapat diartikan sebagai kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Oke, itu saja anak-anak yang dapat Pak Arif sampaikan pada sesi pertama ini. Untuk sesi kedua nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah sebuah kalimat terbuka itu menjadi atau dalam bahasa matematika jadi sebuah persamaan. Nah, sesi kedua nanti. Oke, jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung sampaikan melalui grup WhatsApp ya, langsung sampaikan aja di sana. Nanti insya Allah Pak Arif akan jawab sebisa Pak Arif. Terima kasih anak-anak sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah. Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.